Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamadzati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Adinda Suhardi dan Azania, anggap saja ini nasihat dari seorang kakak untuk adiknya. Saya sudah menikah belum lama, baru 10 tahun. Istri saya 3 anaknya. Jangan kaget dulu ya. Istri saya 3 anaknya perempuan semua. Makanya tadi kenapa waktu Azania minta izin kemudian Pak Alex menjawab izinnya, saya nangis. Karena saya membayangkan anak perempuan saya nanti mungkin begitu. Bahkan 3. Saya tahu campur aduknya perasaan seorang ayah ketika menikahkan anak perempuan. Jadi dalam banget bagi saya. Dan ini barangkali yang coba Ahilman bagikan ke Suhardi dan ke Azania, agar rumah tangga kita mendapatkan kebahagiaan dan keberkahan. Ada 3. Ada berapa? Ada 3 yang harus Suhardi dan Azania hadirkan di rumah tangga agar rumah tangga Suhardi dan Azania bahagia juga berkah. 1, nasihatnya adalah ihfadillah yahfadka. Jaga Allah maka Allah akan jaga kamu sekalian. Ahilman ulangi. Jaga Allah maka Allah akan jaga Suhardi dan jaga Azania. Apa di antara poinnya? Poin utama, Azania dengan Suhardi, jadikan pernikahan ini niatnya ikhlas karena Allah. Untuk apa? Untuk ibadah. Kalau pernikahan niatnya bukan untuk ibadah, pasti sementara. Kalau pernikahan niatnya bukan untuk ibadah, pasti sesaat. Tapi kalau niatnya ikhlas karena Allah, maka apapun yang terjadi nanti akan ada kebaikan. Jangan mencintai seseorang karena parasnya. Karena paras ada expirednya. Betul apa betul? Hari ini wajahnya glowing, mungkin besok jadi rumek wajahnya. Betul? Mungkin hari ini kencang, besok jadi kendor. Jangan cinta karena hartanya, harta ada habisnya. Jangan cinta karena pangkat dan jabatan, pangkat jabatan ada pensiunnya. Jangan cinta karena keturunan, karena itu adalah orang tuanya. Tapi cintalah karena Allah. Kalau cintanya karena Allah, maka apapun yang terjadi jadi pahala ibadah untuk kita di hadapan Allah. Suhardi dengan Azania sebelum menikah kita kemana-mana bareng, mohon maaf ya, kalau ada nafsunya jadi dosa. Tapi kalau sekarang kemana-mana bareng, duduk bareng, saling menatap, saling melihat, saling melayani, itu jadi ibadah. Makanya rumah tangga itu ibadah yang paling lama. Kalau ibadah yang paling lama berarti pahalanya juga banyak. Maka jangan sia-siakan kebersamaan bersama di rumah tangga. Niatnya harus karena siapa? Harus karena Allah. Azania mungkin lihat Suhardi sebelum menikah yang baik-baiknya saja. Nanti setelah menikah akan lihat kurangnya, akan lihat jeleknya. Tapi kalau niatnya karena Allah, ini suamiku, maka ini yang terbaik untukku. Sama juga Suhardi. Mungkin sebelum menikah Suhardi lihatnya yang baik-baiknya saja. Setelah menikah akan lihat yang mungkin gak baik dari Azania. Tapi kalau niatnya karena Allah, ini niatnya karena Allah, pasti ada kebaikan. 1, niatnya harus apa? Harus ikhlas karena Allah. Yang kedua, ini kunci utamanya. Apa? Jaga sholat. Ya. Sesibuk apapun Suhardi,
sesibuk apapun azania, sebagai seorang muslim yang baik, fondasi utamanya ada pada sholat. Ahilman masih ingat tanggal 20 Maret 2021 ketika Ahilman membimbing syahadatnya Suwardi. 13 Maret ya. Kayak hari ini, Masya Allah. Jadi setahun sebelumnya saya membimbing adik saya Suhardi, kemudian bismillah ya. Jadi muslim yang taat, jadi muslim yang baik. Apa di antara poin utamanya? Jaga sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Bangunan itu mewah, tapi tiangnya roboh. Apa yang terjadi? Hancur. Bangunan itu bagus, tapi tiangnya retak. Apa yang terjadi? Hancur. Itulah sholat. Maka seorang muslim yang baik, dia harus menghadirkan sholat yang baik. Sholat itu adalah cara Suwardi dan Azania berkomunikasi dengan Tuhan, dengan Allah. Cara berterima kasih sama Allah. Cara minta ampun sama Allah. Cara minta pertolongan sama Allah. Cara memohon kebutuhan sama Allah. Itu ada pada sholat. Maka apa kata Nabi? Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya ketika nanti hari kiamat adalah sholat. Jika baik sholatnya, baik seluruh amalnya. Tapi jika buruk sholatnya, maka buruk seluruh amalnya. Maka Ahilman berpesan, Suhardi, Azania, jaga sholat. Jaga sholatmu, maka Allah akan jaga hidupmu. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Pastikan sholatmu, maka Allah akan pastikan rezekimu. Mohon maaf, kalau kita tidak sholat, sia-sia. Karena fundamental kita sebagai seorang muslim ada pada sholat. Maka Azania nanti ingetin Suwardi, Suwardi juga ingetin Azania ya. Minimal yang wajib 5 waktu. Syukur-syukur bisa naikin yang sunnah, tahajud, duha, itu lebih baik. Tapi kalau enggak, minimal yang wajib ya. 1, kalau mau rumah tangga kita bahagia, ihfadillah yahfadka. Jaga Allah, maka Allah akan jaga kehidupan kamu sekalian. Yang kedua, kalau Suwardi dan Azania ingin bahagia di rumah tangga, belajarlah untuk menghadirkan rumah tangga yang saling, bukan saing. Yang apa? Yang saling, bukan saing. Saling apa? Saling menyayangi. Saling apa? Saling menghormati. Saling apa? Saling menghargai. Pesan pertama, Suwardi, jangan sakiti hati istrimu. Mohon maaf, seorang suami yang menyakiti hati istrinya, jangan kaget kalau banyak keburukan yang akan datang dalam kehidupannya. Tapi sebaliknya, seorang suami yang sayang sama istrinya, yang menghargai istrinya, yang menyayangi istrinya, maka jangan kaget juga kalau Allah muliakan hidupnya. Ahilman percaya, Ayahanda Alex Suryo Hadi, kemudian dengan izin Allah mungkin Ahilman hari ini oleh Allah banyak diberikan kebaikan. Salah satu amalannya karena mencintai istrinya, karena menyayangi istrinya. Maka apa kata Nabi? Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya seorang suami adalah yang paling baik kepada keluarganya. Dan aku, kata Nabi, adalah seorang suami yang paling baik kepada keluargaku. Jangan pelit sama istrinya. Seorang suami yang sayang sama istri, Allah tambahkan rezeki, percayalah. Maka nanti Suhardi bilang, uangku, uangmu, 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 gitu. Nah, uangku, uangmu, 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 itu Suhardi. Nah Ustadz, kalau Azania gimana? Sebaliknya, Azania simpel aja. Kata Nabi, apabila seorang istri sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, mampu menjaga kehormatannya, dan taat patuh kepada suaminya, silahkan masuk surga dari pintu manapun. Sederhana. 1 apa? Sholat,
2 puasa, 3 jaga kehormatan. Makanya Ahilman senang banget pagi ini. Lihat penampilan Azania beda banget. Masya Allah. Mudah-mudahan istiqomah ya. Siap apa enggak? Insya Allah ya, Suwardi ya. Ini Azania udah bilang siap, katanya yuk pelan-pelan, pelan-pelan. Dijaga kehormatannya, kesuciannya, baru taat patuh kepada suami. Udah, Azania pilih mau lewat pintu surga manapun. Makanya seorang istri itu harus benar-benar sayang juga sama suaminya. Ingat ya, Azania masak, Azania nyiapin apapun buat suami, itu ibadah, pahalanya luar biasa. Cinta terbaik bukan dia yang siap menunggumu saat di puncak, tapi cinta terbaik adalah dia yang siap menemanimu saat mendaki. Cinta terbaik bukan dia yang datang karena kelebihanmu, tapi dia yang siap bertahan walaupun tahu kekurangan dirimu. Bukan saing tapi saling. Saling menutupi, saling menguatkan. Kalau ada kelebihan syukuri, tapi kalau ada kekurangan tutupi. Hati-hati ya, haram hukumnya seorang pasangan mengumbar aib pasangannya kepada orang lain. Kalau ada kekurangan cukup di-keep di kita, rahasiakan di kita. Bahkan kalau boleh orang tua kita jangan tahu juga, khawatir jadi kepikiran bagi dirinya. Tapi kalau jadi bahan diskusi silahkan. Tapi kalau bisa, selama bisa diselesaikan di rumah, selesaikan di rumah. Terakhir, ini nasihatnya. Kalau Suwardi dan Azania mau bahagia, maka hormati orang tuamu, muliakan orang tuamu, maka Allah muliakan hidupmu. Suwardi, Azania masih punya ibu dan ayahnya. Hormati ibunya, sayangi ayahnya. Suwardi harus seperti Pak Alex yang menyayangi anak perempuannya ini. Azania ini anak perempuan satu-satunya. Kebayang sama Ahilman bagaimana perasaan seorang ayah kepada anak perempuan. Yang menanti pertama kali adalah seorang ayah. Kebayang bagaimana pertama kali nganterin sekolahnya, milihin sekolahnya, ajak kemana-kemana. Bahkan anak perempuan saya itu kalau ininya jatuh gitu ya, kemudian berdarah, maka saya yang paling luar biasa menjaganya. Saya tahu bagaimana cintanya seorang ayah kepada anak perempuan. Maka sekarang Pak Alex sudah menyerahkan kepada Suwardi. Saya nikahkan anak perempuan saya. Berarti apa maknanya? Saya serahkan kepada Suwardi tentang anak saya. Maka pesan saya, Suwardi sayangi Azania sebagaimana ayahnya mencintai Azania. Dan caranya adalah berbuat baiklah kepada orang tuanya. Ridullah fi ridul walidain, wasuhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua. Murka bencinya Allah ada pada murka benci orang tua. Ingat, kalau rizki mau berkah, berbuat baik sama orang tua. Kalau rizki mau lancar, berbuat baik sama orang tua. Suwardi, Azania masih punya ayah dan ibu, hormati mereka, muliakan mereka. Begitupun juga sebaliknya. Azania, Suwardi masih punya orang tuanya, ayah dan ibunya. Kemudian ada keluarga besarnya. Ingat ya, seorang anak harus tetap menghormati orang tuanya bagaimanapun keadaan orang tuanya. Mohon maaf. Seorang anak harus menghormati orang tuanya bagaimanapun keadaan orang tuanya. Satu kali saja Azania dan Suwardi menyakiti hati orang tuanya, maka jangan kaget kalau banyak kekecewaan yang akan datang dalam kehidupan kita. Rogima anfuh, rogima anfuh, rogima anfuh, kata Nabi. Celaka menyesal, celaka menyesal, celaka menyesal. Siapa Ustaz? Mereka yang masih punya orang tua, salah satu atau keduanya, tapi mereka tidak bisa masuk surga. Kenapa? Karena mereka lupa berbuat baik kepada orang tuanya. Azania, Suwardi manfaatkan kebersamaan itu hari ini. Karena Ahilman merasakan saya waktu nikah tidak bisa disaksikan oleh orang tua saya. Karena saya yatim piatu sejak kecil. Dan di antara sesuatu yang paling nyesek di hati saya belum sempat membalas kebaikan kepada orang tua saya. Padahal boleh jadi apa yang kita dapatkan hari ini bukan karena usaha kita, tapi karena doa dan usaha orang tua kita. Ingat Azania, Suwardi, pertama hormati ibumu.
3 nasihat yang harus dipegang. 1, jaga Allah, maka Allah akan jaga kalian. 2, saling menghormati, menghargai di antara pasangan. Dan yang ketiga, muliakan orang tuamu, maka Allah akan muliakan hidupmu. Mudah-mudahan bermanfaat. Terakhir, mari kita angkat kedua telapak tangan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pernikahan Azania dan pernikahan Suwardi dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, pagi ini Kau satukan 2 orang yang saling mencintai di hadapan-Mu. Kami mohon ya Allah, jadikan pernikahan adik kami ini, Suwardi dan Azania, menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan rumah tangga mereka rumah tangga yang penuh dengan berkah. Jadikan rumah tangga mereka rumah tangga yang penuh dengan rahmah. Jadikan rumah tangga mereka rumah tangga yang mengundang kebaikan dan kebahagiaan. Ya Allah, ya Rabbana, kami bermohon kepadamu, ampuni dosa mereka berdua. Jika sebelum menikah ada sesuatu yang tidak Engkau sukai, ada sesuatu yang tidak Engkau senangi, kami mohon kepadamu ya Allah, ighfir lana, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa-dosa mereka berdua ya Allah. Jika ada di antara perbuatan mereka yang tidak enggan di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, jadikan mereka berdua anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Jadikan mereka berdua anak-anak yang memuliakan orang tuanya. Maafkan mereka berdua jika sebelum ini pernah menyakiti hati orang tuanya, pernah membuat menangis orang tuanya, pernah mengecewakan orang tuanya, pernah membentak orang tuanya, pernah marah kepada orang tuanya. Jangan golongkan mereka menjadi anak yang durhaka ya Allah. Atas ridho dan orang tuanya ya Allah, hari ini Engkau satukan hati mereka berdua dalam kasih sayang rahmat-Mu ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jadikan pernikahan mereka berdua adalah awal kebaikan mereka untuk berbuat baik kepada orang tuanya, untuk berbakti kepada orang tuanya, untuk memuliakan orang tuanya. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Rabbana, jadikan rumah tangga mereka kelak menghasilkan anak, cucu, keturunan yang soleh soleha. Anugerahkan kepada mereka anak yang soleh soleha. Jadikan kepada mereka rumah tangga yang qurrata ayun, yang senantiasa dekat dan taat kepadamu ya Allah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami, ijabah permintaan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.